Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, di sini kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul membuat tugas video presentasi perkuliahan pada mata kuliah metodologi kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ibu Teti Anggita Safitri yang telah memberikan ilmunya kepada kami dengan sepenuh hati. Terima kasih pula atas kesabaran, pengertian, dan motivasi yang diberikan kepada kami selama proses belajar mengajar berlangsung. Kami sangat mengapresiasi kepedulian Ibu dalam membimbing kami dalam memahami konsep-konsep yang cukup rumit dalam mata kuliah ini. Kami juga sangat berterima kasih atas koreksi dan saran yang Ibu berikan kepada kami dalam tugas-tugas dan ujian. Nah, semua hal tersebut sangat membantu kami dan memperbaiki dan meningkatkan pemahaman kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu ada Febri Ferdinand, ada Muhammad Dawa Firdaus, ada Faidatul Alwanduta Saputra, Dian Cita Febrianti, dan yang terakhir Nur Hamidah. Baik, langsung saja pada materi pertama akan disampaikan oleh Mas Faidatul Alwanduta Saputra. Selanjutnya langsung saja pada materi, yaitu alasan pembuatan keputusan secara kelompok. Adapun alasan pembuatan keputusan secara kelompok dianggap lebih efektif didasari oleh hal-hal berikut ini. 1. Manusia mempunyai keterbatasan secara individu. Keterbatasan ini sering memberikan keputusan yang kurang maksimal dan cenderung hasil keputusan terbawa emosional dari si pembuat keputusan. Bahwa keputusan individu akan memberikan kesulitan dari segi waktu dan informasi serta wawasan yang berkembang sehingga dianggap jika secara bersamaan akan lebih luas dan cepat. Namun penggunaan kelompok keputusan juga mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa keputusan kelompok dianggap paling ideal karena para pengambil keputusan secara kelompok adalah orang-orang yang akan menjalankan keputusan tersebut. Dengan keikutsertaan sebagai pembuat keputusan akan lebih mudah memahami dalam teknis pelaksanaan dan yang paling penting adanya rasa tanggung jawab penuh atas apa yang telah diputuskan, memahami alur. A. Pemakaian waktu lebih lama. B. Adanya kemungkinan kelompok membuat keputusan yang bertentangan. C. Jika muncul permasalahan dari keputusan akan saling menyalahkan dan sulit mencari orang bertanggung jawab. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Cara lain untuk memahami tindak komunikasi dalam kelompok adalah dengan melihat bagaimana suatu kelompok menggunakan metode-metode tertentu untuk mengambil keputusan masalah yang dihadapi. Dalam tataran teoritis, kita mengenal empat metode pengambilan keputusan, yaitu 1. Kewenangan tanpa diskusi. 2. Pendapat ahli. 3. Kewenangan. Dan yang terakhir, kesepakatan. Kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu peran yang penting dalam interaksi kelompok, karena peran ini akan menentukan kuantitas dan kualitas komunikasi dalam kelompok. Hasil dari tujuan kelompok dan harmoni atau keselarasan dalam kelompok. Bahasan mengenai kepemimpinan dalam kelompok ini dibagi dalam 2 kajian, yaitu fungsi kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan dalam kelompok. Burgon, Heston, dan Mokroski menguraikan adanya 8 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi inisiasi atau initiation. Dalam fungsi ini, seorang perlu mengambil prakarsa untuk menciptakan gagasan-gagasan baru, namun sebaliknya, tugas pemimpin yang memberi pengarahan ataupun menolak gagasan-gagasan dari anggota kelompoknya yang dinilai tidak layak. Yang kedua, fungsi keanggotaan atau membership.
Salah satu bagian dari perilaku seorang pemimpin adalah memastikan bahwa dirinya juga merupakan seorang anggota kelompok. Perilaku tersebut dijalankan dengan cara meleburkan atau melibatkan dirinya dalam kelompok serta melakukan aktivitas yang menekankan kepada interaksi informal dengan anggota kelompok lainnya. Yang ketiga, fungsi perwakilan atau representation. Seorang pemimpin tidak jarang harus melindungi dan mempertahankan para anggotanya dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar. Inilah makna dari fungsi perwakilan dalam kepemimpinan kelompok. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjadi wakil atau juru bicara kelompok di hadapan kelompok lainnya. Gaya kepemimpinan dalam kelompok. Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai tingkat atau derajat pengendali yang digunakan seorang pemimpin dan sikapnya terhadap para anggota kelompok, atau the degree of control a leader exercises and his attitudes toward group member. Komunikasi kelompok dalam perspektif teoritis. Kelompok dalam perspektif interaksional dikemukakan Marvin Shaw sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain dengan cara tertentu di mana masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak lainnya. Suatu kelompok atau kecil adalah kelompok yang terdiri dari 30 orang atau kurang. Walaupun dalam beberapa hal kita lebih berkepentingan dengan kelompok yang terdiri dari 5 orang atau kurang, batasan yang diuraikan Shaw melibatkan tindakan komunikasi sebagai karakteristik yang esensial dari kelompok. Masih menurut Shaw, kelompok yang baik adalah kelompok yang dapat bertahan untuk suatu periode waktu yang relatif panjang, memiliki tujuan, dan memiliki struktur interaksi. Baiklah, di sini kita akan mencoba melihat teori ini dalam penerapannya dalam suatu kegiatan untuk membentuk kelompok belajar yang ditemukan bahwa individu memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap materi pelajaran dan metode belajarnya. Pada situasi yang demikian tersebut, munculnya perbedaan sikap individu sehingga banyak waktu dan energi yang dihabiskan untuk menyelesaikan persoalan antar pribadi, antar anggota kelompok. Inilah yang disebut dengan energi intrinsik. Kemudian setelah nilai ujian diumumkan dan para anggota merasa bahwa kelompok belajarnya telah gagal untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka ada satu atau lebih anggota menarik energinya keluar dari kelompok untuk mengikuti kelompok lain atau belajar sendiri. Dalam hal ini, efektif sinergi dari kelompok tersebut sangat rendah, sehingga untuk dapat mencapai lebih dari apa yang dapat dilakukan secara individual. Sebaliknya, jika salah seseorang anggota masuk dalam kelompok belajar yang lain, kelompok belajar tersebut dengan segera mencapai kesepakatan mengenai bagaimana harus memulai dan segera bekerja, karena sangat sedikit bahkan tidak ada kendala antar pribadi yang muncul. Maka kelompok belajar tersebut menjadi pandu sehingga efektif sinerginya tinggi dan tentunya sikap anggota kelompok akan lebih baik dalam melaksanakan ujian daripada jika mereka belajar sendiri-sendiri. Selanjutnya, teori percakapan kelompok atau Group Activation Theory, yaitu teori percakapan kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masuknya dari anggota memberi input atau variabel perantara mediating variables dan keluaran dari kelompok grup output. Masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi, harapan yang bersifat individual, sedangkan variabel perantara merujuk pada struktur formal dan struktur peran dari kelompok seperti status, norma, dan tujuan-tujuan kelompok. Selanjutnya, teori pertukaran sosial, social exchange theory. Pertukaran sosial ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai suatu pengertian mengenal sifat kompleks dari kelompok dengan mengkaji hubungan antara dua orang di si relatif shift. Suatu kelompok mempertimbangkan untuk kumpulan dari hubungan antara dua partisipan tersebut. Perumusan tersebut mengasumsikan bahwa interaksi manusia melibatkan pertukaran barang dan jasa dan bahwa biaya cost dan imbalan reward
dipahami dalam situasi ini yang akan disajikan untuk mendapatkan respon dari individu selama interaksi sosial. Jika imbalan dirasakan tidak cukup atau lebih banyak dari biaya, maka interaksi kelompok akan diakhiri atau individu yang terlibat akan mengubah perilaku mereka untuk melindungi imbalan apapun yang mereka cari. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari materi, yaitu proses pengambilan keputusan dalam kelompok dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan kreativitas, memperkuat hubungan antar persona, serta mempercepat pencapaian tujuan. Namun, pengambilan keputusan dalam kelompok juga dapat menjadi rumit dan menantang karena melibatkan banyak sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Nah, untuk mengambil keputusan yang efektif dan efisien, kelompok harus memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan mencapai konsensus. Hal ini dapat dicapai melalui strategi yang tepat dan keterlibatan aktif dari semua anggota kelompok. Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah brainstorming, analisis SWOT, metode DLP, dan pemilihan suara. Nah, selain itu, penting bagi kelompok untuk memiliki komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang lebih dalam mengambil keputusan. Nah, setiap anggota harus merasa dihargai dan didengarkan sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan dan perspektif semua anggota kelompok. Jadi, dalam kesimpulannya ini, pengambilan keputusan dalam kelompok adalah proses yang kompleks dan memerlukan waktu dan usaha yang cukup. Namun, dengan penggunaan strategi yang tepat dan keterlibatan aktif dari semua anggota kelompok, kelompok dapat mencapai keputusan yang efektif dan efisien serta mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.